Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takri, Program Studi Arsitektur Universitas Fajar Makassar. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Perencanaan Institut Teknologi dan Kesehatan dengan pendekatan arsitektur kontemporer. Pembahasan pertama yaitu tinjauan umum lokasi. Lokasi perencanaan Institut Teknologi dan Kesehatan ini berada di Pulau Sulawesi, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros. Alasan saya memilih lokasi ini karena Kabupaten Maros merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 30 km dan pada saat yang sama terintegrasi dalam perkembangan wilayah metropolitan Maminasata. Dalam posisinya, Kabupaten Maros memegang peranan penting dalam perkembangan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan dan juga merupakan pintu gerbang bagian utama yang dengan sendirinya memberikan peluang besar dalam pembangunan di Kabupaten Maros. Seiring perkembangannya, Kabupaten Maros mampu menjadi kota metropolitan sendiri dengan peningkatan jumlah penduduk dan infrastruktur yang pesat. Kabupaten Maros juga kekurangan sarana pendidikan tinggi. Maka dari itu, Kabupaten Maros dipilih sebagai lokasi perencanaan Institut Teknologi dan Kesehatan dengan pendekatan arsitektur kontemporer. Kondisi geografis Kabupaten Maros yaitu sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Pangkep, sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Bone, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Goa, dan ibu kota provinsi yaitu Kota Makassar. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Kemudian, luas wilayah Kabupaten Maros yaitu 1.600 km persegi dengan kondisi topografi 43% daratan, 30% lereng, 27% pegunungan dengan memiliki 14 kecamatan dan 103 desa atau kelurahan. Selanjutnya, lokasi site perencanaan ini yaitu di Kecamatan Turikale, Desa Batu Toa, Jalan Pelantikan, dengan luas lahan kurang lebih 1,2 hektar. Selanjutnya yaitu potensi site. Berada di pusat kota Maros, berbatasan langsung dengan Masjid Al-Markas Al-Islami, dekat dengan kantor Bupati Maros, kurang lebih 200 meter dari Jalan Jenderal Sudirman, jalan lintas provinsi, dekat dengan Damkar Kabupaten Maros. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana perencanaan Institut Teknologi dan Kesehatan Maros dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam dunia pendidikan serta fasilitas penunjang lainnya. Yang kedua yaitu bagaimana penataan kebutuhan ruang dan fungsi dalam suatu bangunan agar pengguna merasa pengalaman berbeda dan merasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Tujuan perencanaan yang pertama yaitu menciptakan sebuah konsep arsitektur kontemporer pada perencanaan Institut Teknologi dan Kesehatan Maros ini sebagai wadah yang dapat mengedukasi penggunanya. Yang kedua, menciptakan kebutuhan ruang terintegrasi yang menghasilkan pengalaman ruang yang berbeda yang mengacu pada konsep arsitektur kontemporer. Berikut sejarah pendidikan di Indonesia. Sejarah pendidikan di Indonesia bermula sejak pemerintah Hindia Belanda memberlakukan politik etis yang salah satu programnya yaitu pendidikan. Program ini timbulnya sekolah-sekolah dasar yang semula hanya untuk belajar membaca, belajar menulis, dan belajar berhitung. Kemudian diperluas pada sekolah menengah dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini menjadi cikal bakal perkembangan universitas di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Pada tahun 1902 didirikan Stovia atau dikenal sebagai Sekolah Bumi Putra, Sekolah Pendidikan Dokter Pribumi di Batavia pada zaman kolonial Belanda. Sekolah ini telah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada tahun 1927
didirikan GHS, Sekolah Habib Tinggi. Perguruan inilah sebenarnya menjadi embrio kedokteran Universitas Indonesia. Pada tahun 1920 didirikan THS. THS adalah embrio Institut Teknologi Bandung. Terakhir, pada tahun 1924 didirikan Rechtshoge School atau Sekolah Tinggi Hukum. Inilah embrio Fakultas Hukum Indonesia. Selanjutnya itu klasifikasi perguruan tinggi. Yang pertama, universitas. Universitas terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya itu sekolah tinggi. Perguruan tinggi ini yang melaksanakan pendidikan akademik dan vokasi dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Berbeda dengan universitas, sekolah tinggi hanya terdiri dari satu fakultas yang terbagi dalam berbagai jurusan. Politeknik, perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang atau kelompok ilmu pengetahuan juga teknologi, dan apabila memenuhi syarat, politeknik tersebut tentu dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Kemudian akademi. Akademi ialah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di dalam atau beberapa cabang ilmu pengetahuan serta teknologi tertentu, karena hanya menjalankan program pendidikan satu atau beberapa cabang keilmuan. Selanjutnya itu tinjauan Institut Teknologi dan Kesehatan. Yang pertama itu definisi institut, ialah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan juga bisa menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam jumlah rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu saja. Apabila memenuhi syarat, institut tersebut juga dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Kemudian teknologi. Teknologi dalam bahasa Prancis yaitu la technique. Teknologi sebenarnya lebih dari menciptakan barang, benda atau alat. Teknologi merupakan ilmu dan engineering untuk mengembangkan mesin dan prosedur agar memperluas dan memperbaiki kondisi manusia, atau paling tidak memperbaiki efisien manusia pada beberapa aspek. Selanjutnya itu kesehatan. Kesehatan yaitu suatu konsep pendidikan dalam bidang kesehatan. Tujuan utama pendidikan kesehatan adalah untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman pentingnya kesehatan untuk tercapainya perilaku kesehatan fisik, mental, dan sosial. Berikut fasilitas perencanaan Institut Teknologi dan Kesehatan. Yang pertama yaitu perpustakaan, sarana olahraga, sarana ibadah, sarana kesehatan, laboratorium, auditorium, workshop, exhibition, store, coffee shop, kantin, dan yang terakhir itu parkiran. Selanjutnya itu studi perancangan. Yang pertama, Nanyang Technology University atau NTU. NTU memiliki 33.000 mahasiswa sarjana dan pasca sarjana di bidang teknik, bisnis, sains, humaniora, seni, ilmu sosial, pendidikan, dan kedokteran. Ditempatkan di antara universitas-universitas top dalam berbagai indeks global, telah mencapai pujian di seluruh dunia untuk output penelitian, inovasi, dan keunggulan pengajarannya. NTU telah terdaftar sebagai salah satu universitas terindah di dunia. Kemudian, Institut Teknologi Bandung atau ITB. ITB didirikan pada tahun 2 Maret 1959 di Jawa Barat yang mengembangkan misi pengabdian ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan Indonesia. Fakultas adalah unit pendidikan ITB yang memiliki beberapa program studi atau departemen, baik tingkat sarjana, magister, maupun doktor. Selanjutnya itu tema perancangan. Definisi tema perancangan arsitektur kontemporer yaitu mengacu pada gaya bangunan masa kini dalam bidang arsitektur. Kontemporer pada dasarnya adalah gaya desain yang sedang
up to date atau sedang diproduksi pada masa sekarang. Kontemporer bersifat dinamis dan tidak terikat pada suatu era. Berikut ciri-ciri desain kontemporer. Yang pertama yaitu bentuk. Arsitektur kontemporer cenderung menjauhi kebiasaan unsur dominan dalam arsitektur, yaitu garis lurus, dan sering menggunakan garis melengkung sebagai gantinya. Selanjutnya, komposisi ruang. Penggunaan garis lengkung juga memungkinkan terciptanya bentuk ruang yang lain selain kubus. Saat arsitektur kontemporer menggunakan garis lurus, akan tercipta komposisi ruang yang unik. Komposisi ini memungkinkan ruang interior yang lebih hidup dengan layout yang tidak biasa. Selanjutnya yaitu material baru. Ciri-ciri lain arsitektur kontemporer adalah penggunaan material baru pada interior dan eksterior. Bahan-bahan tradisional seperti kaca, kayu, batu bata, dan logam lebih disukai. Tanaman juga sering digunakan dalam arsitektur kontemporer, terutama pada atap dan pada dinding. Kemudian jendela. Jendela lebih besar dan lebih banyak juga merupakan ciri arsitektur kontemporer. Jendela biasanya diletakkan pada posisi yang unik. Kemudian memperhatikan lingkungan. Eco-housing merupakan karakteristik yang kerap digunakan dalam arsitektur kontemporer. Banyak bangunan konvensional memakai elemen ramah lingkungan dan hemat energi. Dalam konstruksi perumahan, arsitektur kontemporer memilih tujuan untuk mengintegrasi rumah dan alam sekitarnya. Selanjutnya itu arsitektur animasi. Arsitektur animasi adalah nama yang diberikan untuk karakteristik lain dari arsitektur kontemporer, yaitu pencahayaan eksterior yang canggih. Proyeksi fasad mampu berinteraksi dengan orang lewat atau pengguna bangunan, dan air seperti air mancur dan air terjun. Kemudian studi perencanaan arsitektur. Yang pertama itu Sydney Opera House. Bentuk ikonik dari bangunan bergaya arsitektur kontemporer ini sendiri terinspirasi dari bentuk layar kapal atau kulit kerang yang menumpuk. Struktur dan bentuk dari bangunan ini menjadi titik referensi dari gaya arsitektur kontemporer. Selanjutnya itu Museum Tsunami Aceh. Museum Tsunami Aceh adalah sebuah museum yang dirancang oleh salah satu arsitek terkenal Indonesia, yaitu Ridwan Kamil, diresmikan pada tahun 2009. Bangunan ini menyerupai sebuah kapal yang memiliki cerobong besar di tengah bangunan dan menggunakan material kaca yang tertutup oleh secondary skin, merupakan salah satu ciri khas arsitektur kontemporer. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.